Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita di rumahnya yang mulia dalam rangka untuk berthalabul ilmi atau mencari ilmu. Sebagai seorang muslim, mencari ilmu adalah sebuah amal yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Bahkan para salaf kita, mereka itu meyakini bahwa mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat malam dan daripada segala macam amal sunnah. Seperti yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan laisa syai'un ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Diriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dari Imam Syafi'i, beliau berkata tidak ada amal yang lebih utama setelah yang wajib-wajib melebihi mencari ilmu. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau juga menyampaikan talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Mencari ilmu itu amalan yang tiada tandingnya. Ya, idza sahhat niyatuhu, apabila niatnya benar. Niat benar itu seperti apa? Yaitu dalam rangka menghilangkan kejahilan diri dan keinginan menghilangkan kejahilan orang. Pengen tahu dan pengen memberitahu orang. Itu kalau kita belajar niatnya itu, maka amal kita ini tidak ada yang bisa menandingi. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya oleh salah seorang ulama dari Maroko mengenai amalan yang paling afdol setelah yang wajib-wajib, beliau menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah zikir, yang kedua mencari ilmu, yang ketiga berjihad fisabilillah. Mencari ilmu masuk dalam jajaran amal yang paling afdol. Ya, karena itulah Al-Imam Al-Ajurri, beliau di dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, beliau menyebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan dan juga kelebihan ilmu dibanding apapun juga. Ya, beliau menyebutkan ada 12 keutamaan ilmu dibandingkan amal-amal sunnah dan lain sebagainya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyampaikan keutamaan dapat ilmu dibanding dapat duit. Perbedaan antara kajian dan gajian, itu nanti ada. Ya, beliau menyebutkan lebih dari 100 kelebihan, ya, ilmu syar'i dibandingkan harta. Ya, barakallahu fikum. Maka dari itulah sebuah kebahagiaan ketika kita itu bisa menghadiri majelis ilmu walaupun kelihatannya duduk doang, tapi di sini kita sebenarnya sedang melakukan ibadah yang sangat dahsyat. Ya, makanya diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, bahwa orang yang mencari ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Ya, tafakkur sa'atin fil ilmi khairun min qiyamil lailah. Memikirkan ilmu sesaat itu lebih utama daripada sholat semalam suntuk. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, untuk menunjukkan bahwa ilmu itu sangat agung sekali. Dan ini akan lebih spesifik kalau kita membaca tulisannya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin yang berjudul Ta'zimul Ilmi, mengagungkan ilmu. Ya, karena ilmu itu bukan hal yang biasa. Beliau mengutip ini ternyata dari Sunan Ad-Darimi di pembahasan masalah i'dhamul ilmi. Artinya ilmu itu adalah barang yang luar biasa. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita baru akan menjadi umat yang berperadaban, maju, disegani kalau kita itu sudah segan sama ilmu, menganggap luar biasa ilmu, menganggap ilmu itu hebat. Kalau kita udah cinta ilmu dan seterusnya, maka umat Islam ini akan maju kembali seperti generasi awal. Antum pernah bayangkan
hadisnya Imam Bukhari itu Sahih Bukhari itu dia nyari beliau itu ya Imam Bukhari mengumpulkan hadis di Sahih Bukhari itu 16 tahun Pak. Satu hadis itu kadang beliau nyarinya sebulan dapat satu. Kebayang ya, nyari satu hadis waktunya sebulan. Sebagaimana banyak riwayat seperti dari Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dan banyak sekali kalangan sahabat itu dulu ngejar satu hadis itu kadang perjalanan sebulan. Ya, itu aja mereka lakonin tuh demi dalam rangka untuk mencari sebuah info yang isinya ilmu syar'i. Nah, kita saja yang kadang-kala obsesinya kurang, sehingga kadang kita ini kurang bisa menikmati. Masya Allah, semua hal dalam Islam sudah dibahas dengan penuh ilmu. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Termasuk di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai matahari terbit dari barat. Ini adalah termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam semua kitab yang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah, pasti di dalamnya tercantum pembahasan tentang matahari terbit dari barat. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang berbeda pendapat dalam persoalan ini. Karena kenapa? Ditegaskan di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga diriwayatkan secara mutawatir bahwa suatu saat nanti matahari akan terbit dari barat atau akan terbit dari tempat tenggelamnya matahari. Ya, ikhwati billah, barakallahu fikum. Nah, di kesempatan pagi hari coba kita bahas lebih dalam, kita kenal lebih dalam lagi pembahasan masalah matahari terbit dari barat ini. Mungkin kita mulai dari sejak nolnya sampai nanti matahari hilang dari jagat raya, ya, supaya kita lebih paham dan semakin punya iman yang kuat terhadap kekuasaan Allah. Karena matahari itu termasuk tanda besar kekuasaan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, beliau menyampaikan matahari itu selain bentuknya yang gede, di dalamnya terdapat tanda kekuasaan Allah yang sangat besar juga. Ya, jadi matahari itu selain bentuknya yang besar, di dalamnya terdapat tanda yang sangat besar yang menunjukkan kuasa Allah yang sangat dahsyat. Maka itulah kita penting. Beliau di sana menyebutkan ya fungsi matahari, hikmah di balik penciptaan matahari, dan juga kenapa harus ada matahari. Beliau sebutkan ya dengan sangat indah di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Makanya beberapa ulama merekomendasikan, Pak, kalau bisa semua orang Islam harus sudah pernah membaca kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kalau nggak bisa baca, nyari penerjemah biar ada yang menjelaskan. Isinya di dalamnya itu keindahan ilmu dan keindahan hati manusia dan keindahan amal perbuatan. Ya, dari itu kita butuh sekali info yang ada di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Ya. Nah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita mulai dari pembahasan tentang proses penciptaan matahari. Berdasarkan riwayat dari As-Suyuti dari Abu Syekh Al-Asfahani, beliau di dalam kitabnya Al-Hay'atus Saniyah fil Hay'atis Sunniyah, beliau menceritakan bahwa awal mula Allah menciptakan matahari, Allah mengambil salah satu cahaya yang berada di bawah ars, lalu kemudian dipotek, lalu kemudian diciptakanlah dari itu matahari yang berupa api. Jadi matahari itu adalah api. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali ja'ala syamsa diya'a, dialah yang menjadikan matahari itu diya. Kata orang Arab, diya itu artinya adalah cahaya yang bersumber dari api. Itu diya. Kalau nur itu enggak bersumber dari api. Makanya kalau seandainya Allah itu bercahaya, ya, sedangkan kalau matahari itu ya disebut seperti bersinar, ya, yang artinya apa? Materialnya diambil dari cahaya yang berada di bawah ars, ya, kemudian dari situlah diciptakan ya, makhluk yang bernama matahari.
Ya, dan matahari itu berupa api, karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa orang menyalakan api lalu falamma adaat, maka tatkala telah menerangi sekitarnya. Matahari itu punya sifat menerangi, ya, dan menerangi itu hanya terjadi pada benda atau makhluk yang terbuat dari api. Maka tidak berlawanan ya dengan ilmu pengetahuan sekarang bahwa matahari itu isinya api ya. Setelah di zoom makin dekat makin ketahuan matahari itu isinya api. Tiap hari badai api ya. Kalau waktu panas sekali di situ sedang ya terjadi badai api dan lain sebagainya. Karena kita sudah punya pengetahuan, jadi nggak ada yang perlu ditolak dari hal ini. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan ini di pembahasan paling awal dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karena di situ masuk makhluk yang awal-awal diciptakan. Ada riwayat menyebutkan diciptakan di hari yang keempat. Ya, karena Allah menciptakan langit bumi berapa hari? 6 hari. Ya, untuk hari keempatnya Allah itu menciptakan matahari, bulan dan bintang. Bintang Allah menghiasi langit dengan berbagai macam hiasan itu pada hari yang keempat. Nah, kita sebagai seorang muslim harusnya kita mengambil info-info tentang alam semesta itu dari Al-Quran dan juga Sunnah yang merupakan sumber kebenaran. Tapi sayang ya, sekarang untuk info luar angkasa ini sudah dimonopoli sama NASA ya, sehingga orang Indonesia pun juga ngambil info luar angkasanya dari NASA. Berita tentang apapun dari luar angkasa harus diambilkan dari NASA dan lain-lain. Padahal banyak info di dalam Quran Sunnah yang menjelaskan bagaimana hakikat jagat raya ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, tapi sanadnya sanad yang dhaif, disebutkan bahwa Allah menciptakan 7 malaikat yang bertugas untuk menjaga matahari. Setiap hari malaikat ini yulquna 'alaiha ats-tsalj. 7 malaikat ini tugasnya adalah melemparkan es ya ke matahari tersebut. Seandainya matahari dibiarkan menyala saja tanpa dikasih es dan dikasih salju, maka yang terjadi adalah akan membakar alam semesta. Maka untuk mengimbangi itu Allah ciptakan 7 malaikat untuk mengawal dan menjaga matahari. Ya, Ikhwatillah, barakallahu fikum. Tapi ini hadis yang dhaif, cuma disebutkan oleh As-Suyuti, juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani, diriwayatkan juga oleh Abu Sa'id Al-Asfahani ya. Mereka meriwayatkan ini hanya untuk memperjelas saja. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, matahari ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala punya ketetapan mengenai gerak-geriknya, perjalanannya, jalannya, semuanya sudah Allah tetapkan. Di dalam Al-Qur'an, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan jalannya itu pakai perhitungan. Kemudian wa kullun fi falaki yasbahun. Setiap benda langit itu punya orbit sendiri-sendiri. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya. Matahari itu berjalan menuju tempat singgahnya, atau matahari itu muter balik dan lain-lain. Ya, sehingga dalam hal ini matahari ini adalah salah satu makhluk Allah yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis, innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah. Dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya pembahasan yang sempat viral mungkin beberapa tahun yang lalu. Terus dalam alam semesta ini yang benar itu teori heliosentris atau geosentris? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Ya. Kalau dari fatwa ulama Arab nih ya, Lajnah Daimah, Syekh bin Baz, Syekh Hamud At-Tuwaijiri, Syekh Abdurrahman bin Nasr Al-Umar, ini mereka mengatakan bahwa yang benar adalah geosentris. Yaitu apa? Matahari mengelilingi
bumi. Bumi adalah pusat alam semesta. Ya, seperti itu. Mereka tapi bukan sekedar ngomong, bahkan fatwa dari Lajnah Daimah itu jelas. Yang benar bumi itu diam, mataharilah yang berjalan. Dan itu dibawakan banyak sekali dalil-dalil. Ya, makanya Syekh bin Baz nulis tulisan. Ya, kemudian yang selanjutnya Syekh Hamud At-Tuwaijiri membuat tulisan. Abdurrahman bin Nasr Al-Umar tulisan. Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa bahwa yang benar adalah matahari mengelilingi bumi. Termasuk Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan bukti matahari mengelilingi bumi ada 4 di dalam surat Al-Kahfi. Ya, jadi disebutkan di situ bagaimana gerak matahari. Ya, seperti itu, bagaimana matahari itu muncul di gua itu. Ya, jadi ketika di dalam gua mereka melihat matahari ke kanan, ke kiri, kemudian yang selanjutnya setiap hari datang, ya, tazawaru an kahfihim datal yamini wa datas simal. Ya, setiap hari matahari itu datang seperti itu, ya, wahum fi fajwatin min, dan mereka tetap di dalam gua itu. Berarti kan mataharinya yang diceritakan bergerak-gerak, ya. Dan dalam bahasa Arab kalau disebutkan matahari itu bergerak, berarti yang bergerak memang matahari, bukan buminya. Begitu, ya. Di situ disebutkan mengenai gerak matahari yang ada di surat Al-Kahfi, ada 4 macam gerakan. Nah, kemudian dari sinilah akhirnya para ulama beberapa juga mengkritik, begitu, ya. Karena sebenarnya pandangan mengenai geosentris ini sudah lama. Dulu zamannya Plato, Socrates, Aristoteles, Pythagoras, itu mereka juga meyakini apa? Geosentris. Bumi sebagai pusat alam semesta juga. Cuma akhirnya teori mereka dipatahkan, ya, dengan munculnya tokoh yang bernama Nicolaus Copernicus, ya, yang mengeluarkan teori apa? Heliocentris. Ya. Kemudian pemikiran dari Nicolaus Copernicus ini dilanjutkan oleh Galileo Galilei, sehingga akhirnya dia kemudian dihukum mati oleh gereja Katolik karena dianggap keyakinannya melawan Alkitab. Karena di Alkitab disebutkan juga ternyata bahwa yang bergerak itu adalah alam semesta, bumi tetap diem. Akhirnya dihukum mati. Sehingga sampai sekarang masih berkembang 2 teori mengenai heliocentris ataukah geosentris. Sebenarnya jadi pusat alam semesta ini matahari ataukah bumi. Tapi para ulama mengatakan ya kita tidak perlu ta'assub atau fanatik dalam hal ini. Intinya bahwa matahari bergerak dan bumi juga bergerak. Kalau ditinjau dari kita yang di bumi, mataharilah yang kelihatan bergerak. Tapi kalau seandainya kita melihat fakta di alam semesta, kelihatan sekali langit, bumi, matahari, bumi, bulan, semuanya ini benda-benda ini bergerak. Sehingga mungkin ya kita tidak perlu ngotot, ya, walaupun di situ Syekh Utsaimin juga membawakan banyak dalil, Syekh bin Baz membawakan banyak dalil. Bahkan Syekh bin Baz ini mengatakan, siapa yang meyakini bahwa bumi mengelilingi matahari, dia kafir. Ya, siapa yang meyakini bumi mengelilingi matahari, maka dia kafir, telah mendustakan ayat Quran dan dia telah mendustakan hadis Nabi. Karena nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai peristiwa perang Hunain, Pak. Pada waktu itu Nabi Muhammad memohon pada Allah, ya Allah, sebentar lagi akan gelap, ya Allah, tahanlah matahari. Berarti yang ditahan apa ini? Matahari. Berarti yang gerak siapa ini? Yang ditahan yang gerak itu matahari, begitu, ya. Kemudian dalam kisahnya Nabi Yusha bin Nun, masih diriwayat Imam Bukhari, dalam peperangan menjelang sore hari, Nabi Yusha bin Nun juga mohon matahari ditahan. Oh, ini berarti yang gerak mataharinya. Sehingga kata Syekh bin Baz, kalau ada orang mengatakan bumi mengelilingi matahari, dia kafir, telah menolak isi Quran dan Sunnah. Kata para ulama, ya intinya Syekh bin Baz ya benar, yang bilang semua bergerak juga benar, tidak ada masalah. Ya, kadang para ulama itu juga
tergantung ya, mereka itu keahliannya di bidang apa. Kalau mereka itu adalah ulama yang selama ini ahli dalam persoalan akidah, itu kadang kalau ngomong persoalan apapun itu kakunya ke bawah, kakunya ke bawah. Contoh misalkan Al-Qahtani dalam Nuniyahnya, jadi dia ini punya kitab akidah judulnya Nuniyah, berupa syair belakangnya huruf nun. Di sana beliau mengatakan bumi itu datar, siapa yang meyakini tidak demikian kafir. Coba, bumi itu datar, kata beliau ya. Siapa yang menganggap bumi gak datar, kafir dia. Begitu juga ya. Mana dalilnya? Ya sama, pakai dalil juga. Wal ardo madadnaha wal ardo farasnaha. Bumi itu kami ratakan, berarti bumi itu datar ya, kata beliau pakai dalil Al-Quran. Tapi sekali lagi ini adalah bagian daripada ijtihad. Jadi kalaupun mereka bicara seperti itu, insya Allah sumbernya masih dari Quran dan Sunnah ya. Cuman kita juga perlu membaca yang lebih luas biar nanti punya pandangan yang lebih lengkap. Kalau kata Ibnu Taimiyah, para ulama sudah ijma bahwa bumi ini bulat, matahari bulat, sudah sepakat semua ya. Sehingga dari sinilah kita semuanya mungkin tidak terlibat lah, tidak perlu terlibat dalam perdebatan. Cuma kalau mau tahu, pernah ada rame-rame persoalan apa? Bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Tapi itu semuanya sudah lewat masanya, sekarang udah nggak dibahas lagi ya. Karena kata para ulama ini nggak masuk bab akidah dan tidak terlalu penting juga buat kita. Nggak ada dampaknya apa-apa, nggak ada amal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi matahari mau muter ataukah bulan yang muter ataukah bumi yang muter, juga nggak ada dampak amalnya apa kira-kira, nggak ada ya. Maka dari itu barakallahu fikum, tidak ada sama sekali pembahasan lebih jauh. Nah kemudian yang selanjutnya, Allah menciptakan matahari ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa gitu ya, kita harus paham. Yang pertama adalah untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Ini yang pertama, bahwa Allah itu maha hebat, maha kuasa. Allah itu bisa menciptakan matahari yang begitu besar. Kalau kita kagum pada matahari, maka kagumlah sama yang menciptakan matahari. Seperti Nabi Ibrahim, saya nyatakan semua Tuhan salah, yang benar adalah menciptakan langit bumi beserta isinya. Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu yang benar ya. Jadi yang pertama fungsinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda kekuasaan yang sangat besar, ditunjukkan pada kita tiap hari ya. Tiap hari diterbitkan dari timur, ditenggelamkan di barat. Yang mampu mengoperasikan itu siapa? Hanya Allah. Makanya ketika Namrud dia ngajak debat Nabi Ibrahim, pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba menjawab pakai tanda kekuasaan Allah yang bernama matahari. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah membuat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Tolong buat kalau bisa matahari terbit dari barat, tenggelam di timur. Kalau kamu ngaku Tuhan, ayo lakukan. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir pada waktu itu tercengang mereka, gak bisa jawab. Ya, jadi artinya ini adalah makhluk yang sangat besar, tidak mungkin bisa bergerak-gerak sendiri tanpa ada power yang lebih dahsyat daripada itu. Ya, makanya kata Al-Imam Abu Hanifah, beliau ketika debat dengan orang ateis ya, nggak percaya Tuhan, maka pada waktu itu Abu Hanifah menyampaikan ya, beliau menyampaikan ketika ditanya kenapa datangnya terlambat, oh iya tadi saya itu ceritanya di jalan itu heran, ada kapal bisa pergi ke sana kemari nggak ada sopirnya. Ya pokoknya jalan sendiri, ada barang tiba-tiba pulang lagi, datang lagi, ada barang lagi, nggak ada supirnya. Ateisnya bilang, bodoh sekali kamu, mana mungkin itu terjadi. Lalu Abu Hanifah menyampaikan, lah kalau peristiwa sekecil itu aja kamu bisa menolak dengan alasan mustahil, bagaimana dengan benda segede matahari dan benda di jagat raya bisa lalu lalang ke sana kemari tanpa nabrak-nabrak,
kemudian kamu bilang itu jalan sendiri, nggak ada yang menjalankan. Ya, kata Abu Hanifah demikian ya, untuk menjawab orang ateis. Ya, kadang orang ateis ini kan hanya orang yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu atau mengingkari atau sombong, gitu ya. Kemungkinan sombong, mengingkari, enggan, atau dia barangkali memang mendustakan, seperti itu. Tapi yang jelas dari lubuk hati terdalam orang ateis pun kalau kita kejar dengan pertanyaan tentang penciptaan, dia juga bakalan keder, Pak. Mau nggak mau pasti harus jawab, gitu ya. Mau nggak mau dia harus ngomong bahwa ada pencipta, dan Al-Quran sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi kalau mau review sama orang ateis, tanya aja seperti yang ada di Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka muncul tiba-tiba ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Menciptakan diri sendiri mustahil. Tiba-tiba nongol juga mustahil. Nggak ada yang namanya barang nongol, itu nggak ada. Pasti pertama kali diciptakan, baru setelahnya muncul, seperti itu ya. Makanya beberapa fisikawan menghubungkan masalah ini dengan teori fisika atau kimia yang bernama termodinamika. Ya, adanya energi itu berawal dari sebuah energi, atau ada istilah namanya rumus kekekalan energi dan lain-lain. Itu berangkat dari persoalan penciptaan. Ya. Nah, jadi ikhwati fillah, barakallahu fikum, matahari adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, tanda kekuasaan Allah yang sangat dahsyat. Allah ciptakan matahari itu sebagai makhluk yang menerangi ya alam semesta. Bayangkan ya, semua planet yang ada di kisaran matahari itu mereka semuanya bergantung sepenuhnya pada matahari. Yang kedua, fungsi dari matahari ini adalah supaya kita bisa tahu perhitungan waktu. Maksudnya matahari ini dibuat berjalan oleh Allah seakan-akan lambat, dari timur ke barat, muter, besok terbit lagi 1 hari, muter lagi 2 hari, 3 hari, supaya kita tahu nanti kalau dalam setahun 365 hari kalau pakai matahari, kalau pakai bulan 360 hari. Itu patokan kita menggunakan apa? Menggunakan perhitungan menggunakan matahari. Coba bayangkan kalau seandainya matahari ini ya tidak ada, hari-hari gelap gulita semua, gimana ngitung umur kita? Umurmu berapa? Semalam saya, semalam doang. Ya kalau udah tua banget, ya udah dari awal malam terus, kan begitu ya. Allah Subhanahu wa taala buat ada matahari ini supaya muter, lalu terjadilah yang namanya 1 hari. 1 kali rotasi bumi ya, itu nanti butuh waktu sekitar 24 jam. 1 kali revolusi matahari butuh waktu sekitar 12 bulan. 1 kali muternya bulan, muterin bumi butuh waktu 30 atau 29 atau 30 hari. Itu semuanya Allah buat tertib, Pak. Nggak pernah tabrakan, Pak. Padahal di sekitar benda-benda ini, Pak, ini juga banyak kerikil-kerikil, banyak asteroid, banyak meteor, banyak bintang jatuh. Tapi subhanallah semuanya bisa serapi itu. Masihkah kita bilang ini semuanya kebetulan dan nggak ada yang ngatur? Yudabbirul amro, Allah yang ngatur. Allah sudah menceritakan semuanya. Ya, jadi Allah sudah ngatur semua. Seperti itu. Maka ini yang kedua fungsinya adalah untuk mengetahui tahun, mengetahui waktu, supaya kita sebagai orang Islam ini paham waktu sholat 5 waktu ya. Silakan diperhatikan, ini patokannya semuanya pakai matahari. Sholat subuh ketika matahari bernama fajar, kita perkirakan matahari di bawah ufuk lah, sekitar 13 derajat. Itu nanti akan ada sinar merata di ufuk timur, maka kita sebut namanya fajar shodiq. Nanti kalau sudah terbit ya, kemudian beberapa saat kemudian waktu yang namanya duha, waktu sholat juga. Nanti kalau matahari sudah di tengah-tengah ya, kemudian selanjutnya tergelincir sedikit ke barat dikit, masuk waktu zuhur ya. Kemudian yang selanjutnya ketika nanti bayang-bayang sudah 2 kali lipat, jadi silakan dicek, matahari sudah semakin ke barat, bayang-bayang kita tambah manjang 2 kali lipat benda aslinya, sudah masuk waktu asar. Nanti ketika matahari tenggelam sempurna, masuk waktu
maghrib. Ketika cahaya merah di ufuk sudah hilang, jadi nanti silakan dilihat suasana angkasa, kalau udah nggak ada merah-merah berarti itu tandanya masuk waktu isya. Semuanya pakai matahari. Ya, kemudian Allah menyebutkan, Nabi Muhammad menyebutkan ada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Habis subuh, habis asar. Kemudian ketika matahari terbit sampai keluar, ketika matahari di tengah-tengah sampai tergelincir. Yang selanjutnya ketika matahari tenggelam sampai hilang. Pas prosesnya itu nggak boleh kita melaksanakan sholat. Ya, kecuali sholat-sholat yang punya sebab, Pak. Ya, seperti sholat tahiyatul masjid itu kan masuk masjid ya, berarti kita diperbolehkan untuk sholat walaupun di waktu-waktu terlarang. Ya, barakallahu fikum. Nabi Muhammad menceritakan bahwa kenapa sih kita kok tidak boleh melaksanakan ibadah di waktu-waktu terlarang ini? Karena di waktu yang sama para penyembah matahari juga lagi ibadah. Ceritanya begitu ya. Dan waktu itu matahari terbit dan matahari tenggelam itu sengaja dimanfaatkan setan untuk ini, Pak, instagramable gitu loh, Pak. Tahu ya? Jadi mereka sengaja untuk foto itu backgroundnya itu pakai matahari terbit. Sini nanti ada apa? Tanduk setan. Makanya Nabi Muhammad menyebutkan fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan wa taghrubu bainahuma. Karena matahari itu saat terbit di antara dua tanduk setan, dan ketika tenggelam juga sama. Mereka lagi-lagi berpose pakai apa? View-nya matahari tenggelam sampai sempurna, dan apa, tanduknya setan itu akan kelihatan dan memanjang saat-saat seperti itu. Maka dari itu umat Islam dilarang melakukan ibadah di waktu-waktu tersebut, ya, supaya tidak ada unsur kesamaan. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim, Islam itu dilarang untuk menyerupai orang kafir sampai ke bab-bab yang seperti ini. Islam itu dilarang untuk meniru-niru orang kafir itu sampai dalam persoalan waktu. Makanya Ibnu Taimiyah juga dalam Fatwa Al-Kubra belum menyampaikan orang Islam nggak boleh ngadakan walimahan pas hari Natal. Kenapa? Padahal kan kita beda urusan, begitu ya. Kata Ibnu Taimiyah, itu nanti akan semakin membuat Natal semakin meriah. Itu masuk dalam tasawuf. Babnya begitu. Nah, makanya kita dilarang untuk melaksanakan ibadah di waktu-waktu terlarang ini juga karena faktor itu. Termasuk dilarang menguburkan mayat di waktu-waktu terlarang. Ya, ketika matahari terbit, matahari di tengah, matahari tenggelam, ba'da subuh sampai matahari terbit, ba'da asar sampai matahari tenggelam. Itu juga dilarang dikarenakan apa? Takutnya nanti menyerupai ritual-ritualnya penyembah matahari. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari ini fungsinya adalah untuk maslahat kehidupan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah ciptakan matahari itu supaya manusia bisa dapat terang, dan saat terang manusia biar bisa bekerja dengan baik. Saat malam Allah jadikan waktu naumakum subata, waktu untuk beristirahat. Makanya ketika ditanyakan ke Syekh Utsaimin, bagaimana saya hukumnya, saya itu kerjanya malam, sedangkan apa? Di dalam Quran disebutkan malam itu waktunya tidur, siang waktunya kerja. Maka kata Syekh Utsaimin, secara hukum syar'i tidak ada masalah, tapi secara sunnah fitrah manusia itu sebenarnya penuh masalah. Maka mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan antum dapat kerjaan yang bisa normal, siang kerja malam tidur, supaya bisa qiyamul lail dan lain-lain nanti. Begitu ya. Malam itu waktu efektif buat tidur ya. Kata para ahli kesehatan saja, mata kita itu benar-benar istirahat total ini kan kalau nggak ada cahaya. Ya, nah salah satunya itu terjadi ketika waktu malam hari. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau malam lambung kita akan bekerja maksimal saat kita tidur dan istirahat dan tidak beraktivitas. Ya, barakallahu fikum. Maka dari itu ini manfaat besar buat manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi kita itu bulat. Lalu kemudian bumi kita itu muter atau mataharinya yang muter, terserah mau dipahami yang mana.
Yang jelas dalam hal ini manfaatnya apa Pak? Bumi dibuat bulat, akhirnya yang terang separuh gantian. Coba kalau dari awal bumi ini panas terus, terang terus, ya bisa meledak dalam waktu singkat. Tapi Allah buat separuh-separuh ya. Jadi ada yang terang, bagian belakangnya ya gelap, pendinginan. Kalau malam kan dingin, ya besok panas lagi. Yang sebelah sini yang kemarin kepanasan sekarang sudah dingin lagi. Itu keseimbangan. Seandainya semuanya jadi apa? Semuanya dibuat panas terus, terang terus, hancur bumi ini. Sama, seandainya gelap terus, beku bumi ini juga. Tapi Allah buat separuh-separuh, akhirnya jadinya maslahat ya. Kalau malam terasa dingin menenangkan, kalau siang terasa panas menyengat tapi semangat. Itu Allah yang ngatur pakai matahari. Ya, sinar matahari dibuat searah, begitu ya. Maksudnya mengarah ke sebuah benda, belakangnya nggak kena, begitu ya. Sehingga akhirnya semuanya bisa tetap bertahan. Seandainya itu kena penerangan semuanya, ya bumi ini bakal jadi garing ini Pak. Ya, bumi ini bakalan kering kerontang ini. Seperti itu, bahkan bisa meledak dalam waktu sesaat. Karena bumi ini walaupun atasnya apa? Atasnya padat dan keras kayak begini, tapi dalam bumi kan isinya cair ini. Paham ya? Jadi bumi ini dalamnya cair. Seperti itu. Walaupun kelihatannya atasnya batu-batuan keras, tapi dalamnya ini adalah air. Seandainya ini sampai mendidih dan lain sebagainya, bumi kita bisa meledak. Makanya bagi Allah kalau mau meledakkan bumi, iyasya yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, Allah melenyapkan kalian mudah, mengganti dengan makhluk baru juga mudah. Jadi gak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Jadi ini fungsi matahari. Ya, salah satunya adalah supaya kehidupan di alam semesta ini seimbang. Ya, kehidupan di alam semesta ini seimbang. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sikap manusia terhadap matahari, sikap orang terhadap matahari. Kalau kita sebagai orang Islam sudah diajarin matahari itu apa? Matahari itu adalah ciptaan Allah. Ya, la tasjudu lisyamsi walalil qamar. Jangan sujud pada matahari, jelas. Berarti kita ini meyakini bahwa matahari itu tanda kekuasaan Allah. Melihat matahari menambah iman kita kepada Allah, dan kita sedikit pun tidak meyakini adanya unsur ketuhanan pada matahari, karena matahari itu hanyalah satu dari sekian banyak ciptaan Allah. Ini orang Islam. Sehingga orang Islam nggak ada ceritanya sampai sujud ke matahari, minta ke matahari dan lain-lain. Ya, seperti itu. Yang kedua, ada juga yang punya keyakinan mitos-mitos seputar matahari. Seperti orang-orang Yunani, orang-orang Mesir kuno, Egypt ya, dan lain-lain. Mereka semuanya punya keyakinan nyeleneh seputar matahari. Mereka bilang yang bagian ngurusi matahari itu ada dewa namanya Dewa Ra. Ya, Dewa Ra. Seperti itu. Itu konon katanya kakeknya Dewa Horus. Ya pokoknya dewa-dewaan begitulah. Kalau di Cina dewa matahari. Kalau di Jepang, wah itu lebih lagi, tuhannya orang Jepang. Agama Shinto itu adalah penyembah matahari. Seperti itu ya. Kemudian yang lainnya barakallahu fikum, seperti yang ada di Yunani, mereka meyakini bahwa matahari itu juga ada dewanya. Seperti itu ya. Dan matahari itu konon lahirnya setiap tanggal 25 Desember. Makanya kok ada hubungan sih 25 Desember dengan hari rayanya orang Nasrani. Makanya saya dengar dari beberapa mualaf, mereka bercerita dulu ketika Islam itu dibawa ketika agama Nasrani, agamanya Nabi Isa dibawa ke Romawi, ditolak. Ya, akhirnya Raja Romawi berpikir, ini semuanya biar mau masuk Islam, biar mau masuk Nasrani gimana caranya? Akhirnya mereka diberitahu, orang sini ini sudah punya keyakinan, mereka itu nyembah matahari, dan matahari itu lahir setiap tanggal 25 Desember. Akhirnya diputuskanlah, ya baik kalau begitu Yesus juga lahir 25
Desember. Akhirnya diputuskan seperti itu supaya cocok dan tidak merubah keyakinan orang-orang Romawi. Akhirnya oh iya berarti itu anak Tuhan, itu betul ya, memang lahirnya Tuhan itu 25 Desember. Nah, yang jadi masalah jadinya rumit ya. Kenapa demikian? Karena di dalam kisah kelahiran Nabi Isa itu justru kejadiannya itu pada saat apa ya, kejadiannya itu pada saat musim panas sepanas-panasnya, sampai para penggembala itu mereka itu kepanasan kalau siang harus neduh. Lah itu bulan apa sih? Bulan yang panas begitu? Desember bulan banjir, Pak. Ya, akhirnya nggak nyambung dengan sejarah, secara historis tidak bisa diterima. Sehingga lebih nyambung kalau seandainya itu dihubungkan ke kelahiran Dewa Matahari tadi. Ya, barakallahu fikum. Jadi itulah fakta yang membingungkan ya, tapi ya itulah mereka meyakini seperti itu, makanya keimanan mereka ini sangat gampang sekali untuk goyah. Nah, kita ikhwati fillah barakallahu fikum, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa matahari ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada kalimat lain dari itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga para penyembah matahari seperti yang kita dengar kisahnya Ratu Bilqis dari Yaman. Dulu dia itu sebelum diislamkan Nabi Sulaiman, dia juga kata Hudhud, informasi dari Hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-syamsi. Saya lihat dia bersama kaumnya, mereka penyembah matahari. Ya. Kemudian ya Nabi Sulaiman menyampaikan Allah yasjudu lilladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya, kenapa mereka enggak menciptakan kenapa mereka tidak sujud kepada pencipta matahari, pencipta langit bumi beserta matahari? Akhirnya Nabi Sulaiman mengomentari itu. Akhirnya kemudian sama Nabi Sulaiman disuratin. Intinya disuruh masuk Islam. Ya. Seperti itu ya, barakallahu fikum ya. Kemudian kita perhatikan juga untuk keyakinan masyarakat Indonesia, Pak. Itu juga punya keyakinan aneh-aneh, Pak, terkait matahari begitu ya. Jadi ketika terjadi gerhana matahari, masyarakat Indonesia meyakini apa, Pak? Kalau orang Jawa dipangan buto begitu ya. Dimakan raksasa. Itu keyakinan yang jelas-jelas batin. Tapi itu diyakini. Ya, mataharinya dimakan raksasa. Seperti itu ya. Karena dalam tokoh wayang, dalam tokoh pewayangan Jawa itu ada tokoh yang bernama Buto Ijo. Buto Ijo itu adalah raksasa yang badannya konon warnanya hijau, yang digambarkan sebagai simbol ya keburukan, simbol kejahatan, simbol kegelapan. Ya, jadi masyarakat pun punya keyakinan aneh-aneh juga ternyata terkait masalah matahari ini, gitu ya. Dan bagaimana untuk manusia modern? Apa yang diyakini manusia modern tentang matahari? Ya, kalau manusia modern ini ateis kebanyakan, begitu ya. Mereka menganggap bahwa matahari ini ya cuma fenomena alam biasa, bukan merupakan tanda kekuasaan yang menunjukkan adanya Tuhan. Ya, ini hanya kejadian yang sifatnya kebetulan muncul begitu aja dari peristiwa dahsyat di alam semesta, gitu doang. Nggak ada ya caption mengarah ke Tuhannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Jadi intinya untuk sikap manusia terhadap matahari ini pun ternyata juga bermacam-macam. Alhamdulillah kita dikasih hidayah, diberitahu itu ciptaannya Allah. Kalau mau nyembah yang nyiptain matahari. Kalau kamu kagum pada matahari, kagumlah pada penciptanya. Begitu ya. Itu baru pas, baru benar. Karena matahari ini makhluk Allah. Ini juga hamba Allah. Begitu, dan setiap hari sudah tahu matahari itu setiap hari kerjaannya apa, Pak? Kerjaannya menyinari bumi buat laporan, Pak, lapor kepada Allah. Di dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu diceritakan Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Abu Darda, tahukah kamu kalau sudah tenggelam begini matahari kemana?" Ya, maka kemudian disebutkan, "Gak tahu wahai Rasulullah, Allah dan Rasul yang lebih tahu." Matahari itu setiap kali tenggelam, dia laporan kepada Allah. Ya Allah, tugas menyinari bumi hari ini selesai. Apakah saya diizinkan untuk terbit besok?
Kalau Allah menjawab iya, maka besok matahari terbit. Dan akan tiba saatnya nanti ketika matahari minta izin terbit sama Allah, tidak diizinkan. Akhirnya disuruh balik matahari dari barat balik ke timur. Itulah matahari terbit dari barat. Seperti itu ya. Barakallahu. Jadi itu peristiwanya setiap hari matahari itu laporan. Sebenarnya hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, bahwa matahari setiap kali tenggelam itu sedang lapor kepada Allah. Ya Allah, tugas hari ini selesai. Apakah matahari bersujud kepada Allah? Ya, sambil memohon, apakah saya diizinkan terbit lagi besok? Kalau Allah menjawab, iya, besok terbit. Disinilah maka dulu para sahabat Nabi itu kalau sampai melihat matahari redup, Pak, atau pagi-pagi kok matahari nggak nongol-nongol, mereka udah kepikiran jangan-jangan terbit dari barat. Ya, kalau kita sih kayaknya aman, ngerasanya begitu ya. Nah, kayaknya ya normal terus begitu ya, nggak bakalan terbit dari barat, saking lalainya gitu. Jadi diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, ini jangan dijadikan sebagai omong kosong, ini beneran akan terjadi. Ya, matahari benar-benar akan terbit dari barat. Kapan itu? Nanti kita bahas mengenai waktunya. Barakallahu fikum. Ya, jadi jamaah sekalian, matahari ini setiap hari mereka itu beribadah kepada dia, ini beribadah, sujud kepada Allah, mohon kepada Allah untuk diizinkan terbit. Ya, maka orang yang sujud kepada matahari itu benar-benar manusia yang musyrik, menyekutukan Allah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa keanehan yang terjadi pada matahari. Dalam lintasan sejarah nanti matahari ini akan sedikit ya menjadi agak aneh, Pak. Seiring berjalannya waktu nanti akan ada aneh-aneh terjadi terkait masalah matahari. Makanya kata Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz dan juga para ulama-ulama lain, mereka mengatakan patokan waktu menggunakan seperti ini nih sebenarnya kurang akurat, Pak. Yang lebih akurat itu pakai mata ngelihat apa? Melihat langsung fenomena matahari, itu baru pas. Maka kata mereka kalau sholat subuh misalkan kita masih makan, ya boleh. Kalau memang kamu belum yakin, orang zaman Nabi dulu kalau yang namanya sahur itu akhirnya kapan? Melihat dulu. Kalau sudah kelihatan, oh sudah terbit fajar, stop, nggak boleh makan lagi. Nah kalau sekarang udah jam sekian, ya kalau mataharinya itu sesuai jadwal. Nah kalau mataharinya mungkin punya urusan dan keterkaitan dengan perintah-perintah Allah, bisa jadi tidak sesuai. Bahkan ada info, Pak, bahwa bumi kita itu kemarin tahun lalu itu sempat bergerak terlambat sekitar berapa detik begitu ya, 2 detik apa 3 detik, bayangin. Itu jangan dipikir 2 detik 3 detik itu tidak berarti. Yang jadi masalah adalah ternyata ilmu astronomi pun juga tidak berkutik di hadapan di hadapan fenomena alam yang semestinya. Ya, termasuk perkiraan cuaca seringkali meleset. Termasuk jadwal musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau seringkali juga meleset. Padahal angin muson timur, muson barat setiap hari juga ada lalu lalang. Padahal peristiwa penguapan di bumi setiap hari juga jalan. Padahal panas membakar bumi, kenapa tidak hujan? Itu semuanya nggak bisa dihitung pakai hitungan manusia, apalagi hanya sekedar astronomi. Ya, makanya ulama lebih percaya sebenarnya kalau kita pakai ketetapan waktu, ya lihat. Kalau memang kita berdiri, Pak, kalau misalkan bayang-bayang sudah miring ke sono, udah masuk waktu duhur, jelas, nggak ada ragu-ragu lagi. Ya, kalau nanti kita berdiri, bayang-bayang sudah 2 kali lipat tinggi kita, masuk waktu asar, nggak perlu ragu lagi. Kalau matahari kita lihat sudah tenggelam tidak kelihatan, yakin itu sudah maghrib, nggak ada ragu lagi. Tapi kalau jam, takut jamnya error, takut mataharinya tidak ikut jam,
dan lain sebagainya. Makanya beberapa ulama mengatakan sebenarnya lebih meyakinkan itu pakai patokan matahari seperti yang Allah gariskan dan Rasul jelaskan di dalam sunnahnya mengenai waktu-waktu, ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat saat matahari tergelincir, ya, seperti itu. Jadi yang lebih akurat pakai patokan matahari, ya. Maka dari itu ini ada beberapa keanehan-keanehan terjadi sejak matahari diciptakan sampai nanti akhir zaman. Apa saja itu? Yang pertama, barakallahu fikum, yaitu peristiwa gerhana. Saya yakin kalau yang ini sudah umum, Pak. Tapi ini termasuk keanehan yang bisa kita saksikan. Hampir tiap tahun terjadi yang namanya gerhana matahari. Cuma Indonesia dapat jatah berapa kali itu tergantung posisi buminya, Pak. Ya, kalau pas bertepatan ya berarti akan terjadi yang namanya apa? Gerhana, dan Indonesia bisa melihat. Baik itu gerhana matahari total, gerhana matahari penumbra, gerhana matahari cincin itu, ya, atau gerhana matahari sebagian. Yang jelas ini bagian daripada fenomena matahari yang aneh, tidak wajar, tidak semestinya, ya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kalau kalian melihat gerhana fafza'u ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah sholat. Ada 6 syariat ya yang harus kita lakukan kalau terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Besok insya Allah kita bahas bulannya. Bulan ini juga nanti ada pembahasannya. Di antara tanda kiamat itu nanti nggak ada bulan sabit, Pak. Bulannya langsung gendut, Pak. Nggak ada bulannya kecil, itu nggak ada. Ya, yantafikhu al-qamar. Ya. Jadi bulan akan menggembung, ya, barakallahu fikum. Kata Syekh Utsaimin ada 6 syariat sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari, ya. Ini syariat ketika terjadi gerhana. Yang pertama salat. Ya, salat. Yang kedua istighfar. Yang ketiga zikir. Ya, yang keempat takbir. Yang kelima taubat. Yang keenam sedekah. Yang ketujuh memerdekakan budak. Ada tambahan 1, memerdekakan budak. Ada juga yang memasukkan itu dalam bab sedekah, ya. Jadi diperintahkan untuk melakukan ini apabila terjadi gerhana. Kalau gerhana matahari sunnahnya sholat berjamaah. Kalau gerhana bulan sunnahnya sholat sendiri. Sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pada waktu terjadi gerhana bulan maka beliau sholat sendiri di rumah. Untuk gerhana bulan sholatnya sendiri-sendiri, kalau gerhana matahari sholatnya berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri pada nggak bisa, ya udah berjamaah aja, nggak apa-apa. Sholat sunnah dilakukan berjamaah juga boleh. Cuma harus ada waktu suatu saat sholat sendiri, begitu loh, ya. Biar kita ini tidak membiasakan sesuatu yang sebenarnya tidak dicontohkan Nabi. Gitu ya. Boleh, tapi jangan diteruskan terus-terusan. Terkesan kayak sunnah nanti, dan itu nggak boleh. Ya, makanya dulu beberapa ulama salaf itu meninggalkan beberapa amal sunnah bukan karena pengen meninggalkan, hanya ingin memastikan ini sunnah, bukan wajib. Seperti Ibnu Umar, beliau beberapa kali tidak kurban untuk meyakinkan para sahabat bahwa kurban hukumnya sunnah, tidak wajib, gitu ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi intinya kejadian aneh pertama adalah itu. Yang kedua, kejadian aneh yang terkait matahari ini adalah pada zamannya Nabi Yusha bin Nun. Dalam perang yang terjadi di zaman itu, maka beliau minta matahari dihentikan dan sore itu bisa terlambat. Waktu jalan terus, tapi ternyata mataharinya tidak jalan. Itu zamannya Nabi Yusha bin Nun. Pernah terjadi. Ya, yang ketiga yaitu matahari tertahan juga zaman Nabi Muhammad pada perang Hunain. Nabi Muhammad memohon, ini perangnya tanggung ya Allah, kalau keburu malam nanti kita nggak bisa ngejar musuh, nggak tuntas, ya Allah tahanlah matahari. Akhirnya mataharinya nggak tenggelam, ya, atas permintaan dari Nabi Muhammad, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya
terjadi keanehan juga di peristiwa di matahari ketika Lailatul Qadar. Tatlu'us syamsu baydha'a naqiyyan. Pada malam Lailatul Qadar, maka pagi harinya salah satu tandanya matahari terbit, tapi dia tidak bersinar, warnanya putih, la syu'a'a laha, tanpa ada sinar. Ya, ini tanda ini kan disebutkan ini di hadis riwayat Imam Bukhari ya. Jadi artinya tanda ini sahih. Ya, menurut beberapa sahabat bahwa di antara tanda apa? Tanda bahwa Lailatul Qadar itu malamnya, maka paginya bisa dilihat cahaya mataharinya. Kalau matahari terbit tanpa sinar, warnanya putih bersih, itu malamnya berarti Lailatul Qadar. Tapi ya kalau udah ketahuan mataharinya, malamnya udah lewat berarti ya. Maka antum nggak usah sibuk nyari mataharinya ya, suruh nyari lailahnya, bukan mataharinya, begitu ya. Sehingga kalau antum cuma pamer foto ya mataharinya doang, ini tadi malam nih berarti. Nah, tadi malam kita ngapain? Masalahnya itu ya. Barakallahu. Nah, kemudian yang selanjutnya akan terjadi keanehan lagi nanti di zaman kemunculan Dajjal. Matahari akan berjalan sangat lambat sekali. Bahkan lambatnya itu kita perkirakan 24 jam itu berubah jadi setahun. Berubah jadi setahun. Lama sekali. Ya. Jadi zaman kemunculan Dajjal itu hari pertama itu seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat baru normal. Berarti matahari pada waktu itu jalannya sangat-sangat lambat. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nanti kita sholatnya berarti selama setahun itu kira-kira 5 waktu saja atau gimana? Oh tidak, kalian perkirakan sendiri. Biasanya jarak antara duhur ke sana itu berapa lama? Nanti sholat lagi. Sehingga di zaman itu siang-siang kita sholat qiyamul lail, Pak. Siang-siang sholat subuh. Nah, karena matahari jalannya sangat lambat. Dan kata Rasulullah, kita bukan disuruh sholat 5 waktu, karena itu ukurannya ternyata berubah jadi setahun. Maka kita sholat memperkirakan sendiri. Maghrib ke Isya itu biasanya sekian. Jadi habis sholat maghrib nunggu sebentar sholat isya, begitu nanti. Dan matahari tetap siang, ya. Karena kemunculan Dajjal itu hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan selanjutnya baru normal. Ya, naudzubillah itu suasana ya matahari yang tidak normal. Tapi kita harus senantiasa apa? Siap menghadapi fenomena semacam itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, matahari ini juga punya fenomena yang juga nanti akan aneh, ya. Fenomena yang akan aneh, dia akan melambat, ya. Bahkan nanti, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, satu matahari itu yang harusnya 24 jam itu rasanya jadi kayak 3 hari. Dan itu yang bisa merasakan hanya orang yang rajin sholat malam. Karena sudah sholat malam kok nggak pagi-pagi ya. Udah sholat malam nggak pagi-pagi. Wahum unasun qalilun yauma idin, dan mereka itu hanya sedikit waktu itu yang sholat malamnya rajin. Itu nanti akan terasa sekali. Malam itu tambah panjang atau tambah pendek, siang itu tambah panjang atau tambah pendek. Itu nanti akan terasa bagi yang rajin sholat, rajin ibadah. Nah, kemudian keanehannya lagi, ini yang bagian akhir, matahari ini nanti akan terbit dari barat. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, proses matahari terbit dari barat itu seperti ini. Setelah Nabi Isa alaihissalam menjadi khalifah umat Islam, lalu kemudian setelah hidup damai berpuluh-puluh tahun, selama 40 tahun, di akhir hayat Nabi Isa itu pergi haji. Setelah pulang haji, maka Nabi Isa itu menghirup ya angin segar, lalu kemudian beliau meninggal dunia. Setelah itu beliau disolatkan oleh segenap kaum muslimin. Lalu setelah Nabi Isa wafat dan meninggal dunia, maka pada saat itu manusia kembali murtad, kembali kafir, kembali semaunya sendiri. Ya, hanya sedikit tersisa orang-orang yang beriman. Akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala
akan menurunkan dari langit kabut yang memenuhi bumi. Langit dan bumi isinya kabut semua. Saat itulah orang-orang kafir semuanya pada mati semua. Kemudian orang-orang mukmin pada waktu itu mereka semuanya hidup beberapa saat, lalu kemudian Allah datangkan angin yang sangat lembut seperti ya angin sepoi-sepoi, lalu merenggut nyawa kaum muslimin. Kemudian Allah sisakan, masih tersisa orang-orang yang paling buruk di muka bumi. Lalu kemudian setelah itu terbitlah matahari dari barat. Saat matahari terbit dari barat, disitulah semua manusia menyatakan beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ta'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsun imanah. Ya, pada saat itu la yanfa'u nafsan imanuha. Pada saat itu keimanan manusia sudah tidak ada gunanya, perbuatan baik sudah tidak ada gunanya. Mereka yang kafir-kafir tiba-tiba beriman mendadak, nggak diterima. Mereka yang bertaubat tidak diterima. Karena kata Rasulullah SAW, Innallaha ya yaqbalu taubatal abdi hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah akan terima taubat hamba sampai matahari terbit dari barat. Kemudian matahari terbit dari barat, lalu kemudian manusia semuanya menyatakan beriman. Beberapa waktu kemudian, di waktu duha muncul binatang melata yang bisa bicara. Ya, kemudian binatang tersebut akan menandai manusia mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang masih punya iman, mana yang sebenarnya baru beriman setelah matahari terbit dari barat. Ya, kemudian yang selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam Musannaf Ibnu Abi Saibah, jarak antara matahari terbit dari barat sampai kiamat itu nanti 120 tahun. Jarak matahari terbit dari barat sampai kiamat 120 tahun. Kata Syekh Albani, isnadnya jayyid, sanadnya bagus, bisa diterima berarti info ini. Ya, seperti itu. Dan kemudian setelah kehidupan matahari terbit dari barat, tahun pertama orang masih percaya, tahun kedua udah mulai ragu, tahun ketiga nggak percaya, keempat kelima makin nggak percaya, tambah kafir, parah, sampai nanti terakhir kiamat terjadi di saat manusia semuanya buruk, semua nggak ada yang baik. Dan pada waktu itu mereka udah nggak percaya kiamat. Walaupun sudah dikasih tahu matahari pernah terbit dari barat, mereka tetap gak percaya. Zaman itu tetap gak percaya. Ya jangankan kok kita begitu Pak ya. Coba kita kalau nanya sekarang, kamu masih yakin gak dulu bulan itu pernah terbelah? Zaman Nabi semua orang yakin orang bulan itu terbelah jadi dua, antara Gunung Tihamah sebelahan gini Pak. Yakin orang zaman itu. Orang zaman sekarang yakin gak? Ya Allah alam, orang nggak melihat, dikasih tahu, entah percaya apa enggak. Sama nanti ketika matahari terbit dari barat, semua orang percaya. Tapi kan lama-kelamaan itu dianggap jadi kayak dongeng kan, nggak percaya juga. Maka akhirnya la taqumus sa'atu illa ala siraril khalqi. Di saat matahari ya terbit dari barat, manusia makin lama makin rusak. Dan manusia ini makin rusak, mereka akhirnya merusak bumi ini. Kemudian mereka nyongkelin Ka'bah, mereka menghancurkan tempat-tempat suci umat Islam, dan mereka ini akan melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Saat itulah matahari terbit normal, kemudian matahari terbit mulai melambat. Kata Imam Al-Qurtubi, matahari ini kalau melihat manusia berbuat dosa, maka dia pergerakannya akan melambat, lambat tenggelam, lambat terbit, dikarenakan dosa manusia. Ya, nah kemudian fatifillah barakallahu fikum. Saat itulah kemudian terakhir sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, pada saat matahari terbit dari barat, lalu kemudian berapa 120 tahun kemudian terjadi kiamat. Saat kiamat itu banyak orang lagi beraktivitas seperti biasa Pak. Yang mau ke pasar ya ke pasar, yang mau jualan sudah ngeluarin dasarannya ya, barang dagangan. Kemudian ada yang baru mau makan, kemudian ada yang baru ngecat tembok, ada yang baru menghias kolam. Ternyata mereka belum selesai, terjadilah kiamat. Ya, terjadilah kiamat. Barakallahu fikum. Jadi matahari akan terbit dari barat. Kata Rasulullah, "Thalathatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl wa lam
ya, yaksib fi imaniha khaira. Ada 3 tanda apabila sudah keluar maka beriman sudah nggak ada nilainya lagi, tobat nggak ada gunanya lagi. Yang pertama, matahari terbit dari barat, kemudian dajjal, kemudian munculnya hewan yang bisa bicara, yang bisa ngajak ngomong manusia. Setiap mukmin nanti akan diberitahu, kamu mukmin, kamu mukmin. Hewan itu akan datang kepada semua manusia, ngomong dia, dan munculnya di waktu duha, ya mungkin perkiraan jam seginilah Pak, ya akan muncul seperti itu ya. Nah kemudian ikhwati fillah, bagaimana nasib matahari selanjutnya? Disebutkan di dalam Al-Quran yang pertama, wa jumi'as syamsu wal qamar. Nanti matahari dan bulan akan dikumpulkan jadi satu, dilipat bersama langit, semuanya akan dihancurkan. Ya, jadi wassamawatu matwiyatun biyaminih, langit itu nanti akan dilipat dan ditaruh di tangan kanan Allah. Dan ketika melipat langit itu otomatis bulan sama matahari juga jadi satu. Itulah makna wa jumi'as syamsu wal qamar. Ya, bumi dan matahari bulan dan matahari akan disatukan dalam satu lipatan. Yang kedua, idzas syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, cahayanya tertutup, semuanya padam. Ya, wa idzan nujumu tumisat, ketika bintang-bintang cahayanya padam. Pada waktu itu berarti matahari tidak lagi bisa bersinar, apinya padam, sudah padam. Kemudian yang selanjutnya, matahari ini akan lenyap, dihancurkan oleh Allah, dan Allah akan ganti langit dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi diganti bumi baru, langit diganti langit yang baru. Kemudian Allah ciptakan matahari baru di padang mahsyar. Jaraknya dengan bumi itu perkiraan hanya sekitar 60 hasta. 60 hasta itu kita perkirakan mungkin untuk ukuran orang sekarang 40 ya, atau 35 meter Pak. Sehingga pada waktu itulah manusia merasakan panas yang sangat hebat di padang mahsyar. Ya, matahari yang ada di padang mahsyar. Allah ciptakan matahari baru. Ya, tidak seperti yang kita lihat sekarang. Berarti padang mahsyar itu nanti tempatnya terang benderang. Ya, matahari dekat sekali dengan bumi. Makanya Nabi Muhammad menceritakan waktu itu manusia akan berkeringat hebat. Pada waktu itu manusia ada yang tenggelam oleh keringatnya karena nunggu Allah agar mau bicara. Itu mereka, kata Ibnu Abbas, 50.000 tahun karena Allah tidak mau bicara. Allah murka melihat banyak manusia berbuat kekafiran. Kan sudah pernah kita bahas ya, perbandingan antara pengikut Adam dengan pengikut iblis 1 banding 999. Allah murka. Makanya nanti Nabi Muhammad yang memulai untuk bicara. Akhirnya Allah ridho dan mau bicara. Ya, barakallahu fikum. Saat itu semua manusia akan mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, atau firman Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika nanti sudah berada di surga dan di neraka, maka di surga tidak ada lagi matahari. Nah, terus di surga berarti gelap? Tidak. Surga itu terang benderang karena di bawah ars. Surga tertinggi kan di bawah ars Pak ya, dan yang lainnya cahayanya itu adalah cahaya Allah. Ya, disebutkan bahwa di sana itu ada ribuan model cahaya. Seperti itu ya. Maka dari itu di sana nanti di surga tidak ada matahari. Makanya di dalam surat Al-Insan disebutkan la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Manusia ketika masuk surga tidak akan lagi melihat matahari, tidak akan merasakan yang namanya panas dan terik. Ya, sehingga nanti di surga itu manusia hidup terus menerus, nggak ada orang tidur Ustaz, nggak ada. Kata Rasulullah, an-naumu akul maut wala mauta fil jannah. Tidur itu mati, di surga nggak ada orang mati. Berarti hidup terus, melek terus, nggak capek. Kita dirakit oleh Allah dengan wujud yang lebih
sempurna dan lebih kokoh dibandingkan wujud sekarang. Ya, karena kita nanti akan diciptakan, umur kita semuanya nanti seumuran, Pak. Jadi nanti mungkin saya ketemu jenengan ini semuanya masih pada anak-anak muda semua nih, Pak, nanti ya. Seperti itu. Nanti kalau kita masuk jannah semuanya akan jadi muda. Seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya jadi muda, umurnya 30 tahun. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Allah Subhanahu wa taala nanti akan menciptakan manusia kembali lagi, ya, dirakit semua tubuh manusia hancur kecuali ajbud danab. Ada yang menyebutkan itu artinya tulang ekor. Lalu disitulah minhu yurkabul insan. Dari situlah manusia akan dirakit ulang dan kemudian besarnya sebesar Nabi Adam. Perkiraan tingginya 30 meter, Pak. Perkiraan tingginya adalah 30 meter. Dan itu badan yang tidak bisa capek, tidak bisa letih dan lelah. Makanya di surga itu inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Mereka itu sepanjang waktu isinya cuman enak-enakan. Isinya enak-enakan. Ya. Mereka isinya hanya menikmati kenikmatan surga. Balasan atas ketaatan mereka sewaktu di dunia, balasan mereka sudah nahan-nahan nafsu sewaktu di dunia, balasan mereka rela mengorbankan waktu untuk Allah sewaktu di dunia, balasan mereka rela sedekah di dunia, dibalas semuanya. Dan di surga itu sekali lagi tidak ada matahari, sehingga aktivitas itu jalan terus, Pak. Nggak ada istilah 24 jam. Di sana itu waktu berjalan dan dinikmati terus. Nggak ada malam, nggak ada istirahat, nggak ada tidur. Ya, orang di surga ketika makan maka dia tidak akan kenyang. Ya, semua yang dia makan nanti berubah jadi keringat, Pak. Berarti nanti sistem pencernaan manusia akan berubah. Ya, berubah. Kenapa? Yang dimakan, yang diminum semuanya akan berubah jadi keringat. Keringatnya pun nanti kalau keluar itu baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Gak wasem kayak di dunia ini ya. Keringatan kita ya asemnya bukan main. Tapi kalau di akhirat keringat kita itu bau minyak kasturi, wangi. Ya, wangi. Loh, apa bisa Ustaz yang seperti itu? Jangankan kok di akhirat yang nanti dunianya bakalan lain ya, kehidupan bakal lain. Di dunia saja kita melihat itu ada kok makhluk-makhluk tertentu itu yang unik dan ajaib seperti itu, Pak. Contohnya kan ulat sutra, Pak, ya. Ulat sutra itu kan makan sesuatu, kemudian keluarnya sutra loh, Pak. Kan pencernaannya Allah yang ngatur. Begitu ya. Walaupun dia makan daun, keluarnya sutra. Beda dengan kambing. Makan daun kok nggak sutra juga. Sama-sama daun yang dimakan. Karena kenapa? Allah yang mengatur sistem pencernaan manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ini tanda kekuasaan Allah yang sangat dahsyat di sini nih. Ya. Di dalam tubuh makhluk itu terdapat tanda kekuasaan Allah yang sangat dahsyat. Ya, disebutkan dalam surat Al-An'am itu, kalau ya kita pengen tahu, surat Al-An'am itu isinya keajaiban tentang hewan-hewan. Ya, Allah bisa ciptakan ada kotoran, ada darah, tapi tengahnya ada susu yang segar dan tidak bau dan tidak apek. Kok bisa, Pak? Itu misahnya gimana itu di dalam perut? Jadi baina farsin wadam, ada kotoran hewan yang bau banget, ada darah hewan yang amis banget, tengahnya ada susu yang segar banget. Kok bisa? Allah yang mengatur. Sekali lagi mengatur, yang mengendalikan semuanya ini adalah Allah. Maka dari itu ikhwatifillah barakallahu fikum. Jadi dari pembahasan kita dari awal tadi mengenai matahari sampai matahari tutup usia itu ya, sampai habis cerita matahari itu, kita semuanya mari bersama-sama mengambil pelajaran berharga. Yang pertama, Allah itu Maha Kuasa. Yang kedua, kita semuanya wajib menundukkan diri dan menyerahkan diri hanya kepada Allah. Karena matahari dan semua makhluk itu semuanya juga setiap hari ibadah, sujud kepada Allah. Yang ketiga, jangan menunda-nunda taubat, jangan ya menunda-nunda untuk jadi baik. Nanti takutnya matahari keburu terbit dari barat dan kesempatan taubat ditutup. Beberapa ulama menyebutkan taubat ditutup apabila terjadi 4 hal. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai
tenggorokan, sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat manusia selama belum sampai di kerongkongan nyawanya itu, ya. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, maka itu la yanfa'u nafsan imanuha, beriman sudah gak ada gunanya saat itu, ya. Yang ketiga, yaitu ketika adab datang. Jadi kalau misalkan gunung sudah meletus, tsunami sudah naik, kita baru la ilaha illallah astagfirullah, gak diterima Pak, karena mati udah di depan mata, ya. Jadi gak ada lagi istilah tobat-tobat kalau udah seperti itu, ya. Jadi di saat adab sudah tiba, udah gak bisa. Ibaratnya kaum Ad, kaum Samud, ketika hukuman itu datang, udah gak bisa lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak bisa, gak diterima, karena sudah maut di depan mata, ya. Kalau mau beriman sebelumnya. Kemudian yang terakhir, taubat manusia itu juga akan ditolak kalau sudah muncul tanda-tanda besar kiamat, ditandai dengan munculnya Dajjal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang saya bacakan tadi, 3 tanda apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat keimanan lagi. Yaitu ketika Dajjal keluar, maka orang baru percaya, oh iya ternyata benar Dajjal ada, la ilaha illallah. Tidak. Yang sebelumnya belum beriman gak bisa beriman saat itu, gitu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi intinya matahari suatu saat akan terbit dari barat. Itu adalah batas akhir bagi yang mau taubat. Nah sekarang karena kita masih punya kesempatan banyak, cepat-cepatlah hapus dosa, cepat-cepatlah untuk ya berbenah diri, cepat-cepatlah berubah menjadi baik, ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa Pak, biar habis sampai ke akar-akarnya. Yang pertama, semua ibadah dalam Islam itu, ya, rukun Islam disyariatkan untuk menghapus dosa. La ilaha illallah untuk menghapus dosa, sholat untuk menghapus dosa, puasa menghapus dosa, haji, umroh menghapus dosa, zakat menghapus dosa. Ini yang amalan paling utama untuk menghapus dosa. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Kalau sholat jelas ya, sebagaimana hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, matalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai di depan rumah, kita mandi 5 kali bersih tanpa dosa. As-sholawatul khamsu mukaffaratun lima bainahunna, antara satu sholat dengan sholat yang lain dosa-dosa akan diampuni. Berarti fungsi sholat salah satunya untuk menghapus dosa. Puasa jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan ikhlas nyari pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Ambil zakat mereka supaya dosanya bersih. Dosa juga urusannya. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat, haji. Haji juga sama, ya. Man hajjal baita walam yarfut walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumin waladatuhu ummu. Barang siapa yang haji, di sana dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat dosa, maka pulang-pulang dia itu seperti bayi baru dilahirkan. Dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Berarti amalan ini kan paling utamanya tujuannya untuk apa? Menghapus dosa. Ya. Saat kita berwudu, menghapus dosa. Jalan kaki ke masjid, menghapus dosa. Thalabul ilmi, menghapus dosa. Berbakti pada orang tua, menghapus dosa. Semuanya itu untuk menghapus dosa. Yang kedua, usahakan setiap hari kita mencontoh Rasulullah, istighfar 100 kali minimal. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad, Nabi Muhammad SAW, ya, ayyuhan nas istaghfiru fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, istighfarlah kalian. Setiap hari aku itu selalu apa? Istighfar tidak kurang dari 100 kali. Yang ketiga, amalan yang juga bisa kita gunakan untuk menghapus dosa kita, ya, kalau seandainya kita ini mampu, ya, lakukan, yaitu senantiasa membaca sayyidul istighfar. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, kalau dibaca pagi
maka sampai sore kalau mati pasti masuk surga. Kalau dibaca sore sampai pagi kalau mati dijamin masuk surga. Sayyidul istighfar. Ya, usahakan dibaca. Kemudian kalau mampu lagi setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, 33 genepin 100. Kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan itu dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Kemudian wudu yang bagus, lalu sholatlah 2 rakaat setelahnya. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan itu, man tawaddu'ana wa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti yang aku contohkan, kemudian sholat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang telah lalu akan dihapus juga. Kemudian kalau mampu lagi sebelum tidur, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa itu sebelum tidur, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya pagi dan petang setelah adzan, Allah juga akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini cara kita meraih ampunan sampai ke akar-akarnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita nggak mampu juga, taubat. Ya, silakan bertaubat nasuha. Syarat diterimanya taubat itu ada 3. Yang pertama nyesel, yang kedua ya, berhenti, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau itu dosa kepada sesama makhluk, maka harus tambahin 1, minta maaf atau minta diikhlaskan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, syarat diterimanya taubat ada 3 atau 4 sesuai dosanya. Kemudian kalau seandainya kita pengen menghapus dosa juga, lakukanlah sholat taubat. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila seorang hamba berbuat dosa, lalu kemudian dia bersuci sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, barakallahu. Kemudian ada satu lagi amal, tapi mungkin barangkali ini akan beda pendapat di antara kita, sholat tasbih. Sholat tasbih itu juga manfaatnya. Hadis tentang sholat tasbih itu hadis sahih, ya, riwayat Imam Abu Dawud dari Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, wahai pamanku, aku mencintaimu, dan maukah engkau aku beritahu amalan yang apabila engkau lakukan, dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang diampuni, dosamu yang kelihatan maupun yang tersembunyi diampuni, yang kecil maupun yang besar diampuni. Ya, maka pada waktu itu Al-Abbas menjawab, tentu mau. Lalu diajari sholat tasbih. Cuma Ibnu Taimiyah mengatakan sholat tasbih ini hadisnya lemah. Padahal diteliti oleh Syekh Albani, hadisnya sahih. Akhirnya para ulama punya kesimpulan, sebenarnya hadisnya sahih. Cuma tata cara sholatnya itu dianggap nyeleneh, akhirnya dihukumi mungkar. Mungkar itu melawan sahih, Pak. Melawan yang sahih itu dalam istilah hadis namanya mungkar. Ya. Padahal setelah diteliti para ulama, hadisnya sahih. Hadis mengenai sholat tasbih. Sebab di situ kata Nabi dalam riwayat Imam Abu Dawud itu, apabila engkau lakukan, maka Allah akan ampuni dosamu. Maka kalau memang engkau ingin diampuni dosamu, lakukanlah. Kalau mampu setiap hari sekali. Kalau enggak mampu, maka setiap pekan sekali. Kalau enggak mampu, sebulan sekali. Kalau enggak mampu, seumur hidup sekali. Setahun sekali, ya. Kalau enggak mampu juga seumur hidup pernahlah melakukan, walaupun hanya sekali. Ya, sholat tasbih ini kan begini, Pak, ya, takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan subhanallah, 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 subhanallah. Rakaat pertama nanti baca qul ya ayyuhal kafirun, lanjutkan subhanallah, 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 subhanallah. Ya, sehingga total setiap rakaat ada 75 kali tasbih. Dan itu cuma 2 rakaat. Ya, nanti silakan dipelajari sendiri untuk pembahasan sholat tasbih. Ini kan saya ngasih solusi kalau kita ngerasa banyak dosa, banyak kekeliruan, banyak salah, pengen menghapus dosa sampai ke akar-akarnya, jangan putus asa. Pintu taubat dan ampunan masih terbuka sampai matahari nanti terbit dari barat. Makanya lakukan amal-amal itu tadi. Insya Allah itu akan membuat dosa kita habis sampai ke akar-akarnya, Pak. Nanti tinggal urusan kita sama makhluk aja, minta diikhlaskan, minta keridhaan, hanya itu.
Setelah itu tidak ada lagi dosa. Keluar dari dunia, kharaja minad dunya wa laisa ma'ahu dzambun. Kita keluar dari dunia tidak punya dosa lagi. Ya, Allah a'lam bissawab. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali pembahasan kita tentang masalah matahari terbit dari barat. Ya, mudah-mudahan ini menambah iman kita kepada Allah, menambah iman kepada hari kiamat, dan tentunya berbuah amal soleh dan kebaikan. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, mungkin saya persilakan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang tadi kita bahas. Tapi yang penting dulu yang bisa kita lakukan. Ketika tadi dijelaskan bahwa antara matahari yang mengitari bumi atau bumi mengitari matahari, itu tadi ada istilah bahasa tidak usah terlalu padat. Ya. Terus kemudian antara bumi bulat atau datar. Karena di salah satu itu kita harus ada yang kita imani. Yang benar yang mana yang harus kita imani. Ketika kita membahas matahari bulat, itu logika memang bisa masuk. Karena tadi ada jabatan tanah. Ya. Ketika kita membahas matahari itu bumi itu datar, karena memang banyak dalil-dalil juga yang tadi menunjukkan bahwa bumi dihamparkan. Memang tidak ada pengaruhnya bagi amalan kita, tapi itu berpengaruh terhadap masalah iman. Ya, masalah iman. Ketika kita memahami bumi itu matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari atau bumi itu bulat, terjadinya gerhana itu bisa dijelaskan secara logika. Betul. Tapi ketika bumi itu datar, tadi ketika bumi itu tenggelam, itu dijelaskan secara dalil itu karena matahari itu melaporkan kepada Allah. Dan pada saat gerhana, apa yang dilakukan matahari itu juga perlu dalil. Karena saya harus memilih mana yang kita imani. Yang kedua, berhubungan dengan itu, ketika kita membahas Allah ada di atas arsy, boleh percaya atau boleh tidak, seimbang enggak dengan yang kita imani tentang Allah di atas arsy atau tentang masalah yang bumi bulat atau datar. Ya, karena di situ itu kita harus beriman. Beriman itu tidak bisa dijelaskan secara yang harus masuk logika. Karena bentuknya iman, karena di logika nggak bisa. Kita tidak percaya pada satu logika, pada satu logika nggak bisa. Sebenarnya iman dengan melihat. Itu dulu. Oh iya, baik Barakallahu. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai sebenarnya heliosentris atau geosentris. Pusat tata surya itu bumi ataukah matahari? Sebenarnya yang gerak matahari ataukah bumi? Ya. Tapi di dalam surat Yasin Allah menjelaskan wa kullun fi falaki yasbahun. Semua benda langit bergerak. Paham ya? Semua benda langit bergerak. Akhirnya sekarang ilmu pengetahuan mencoba untuk mengurai apa sebenarnya gerakan benda-benda langit itu. Matahari ternyata punya orbit. Matahari punya orbit. Ternyata bumi juga punya orbit. Ternyata bulan juga punya orbit. Nah, kita ini sebagai makhluk yang kecil, kalau dilihat dari bumi, maka yang kita lihat yang bergerak adalah matahari. Ya kan? Antum kerasa bergerak ataukah mataharinya yang gerak? Jadi kalau dilihat dari bumi, kita menyebut matahari itu bergerak. Kalau dilihat dari bumi. Tapi kalau seandainya kita lihat dari jagat raya yang luas, secara hakiki, bisa jadi yang benar adalah bumi yang bergerak. Ya, seperti itu. Karena kita
melihatnya dari bumi, sehingga yang kita lihat itulah yang kita hukumi. Termasuk kita kan seringkali menyampaikan matahari itu kelihatan tenggelam di laut, padahal sama sekali tidak, begitu ya. Matahari tenggelam di barat, padahal sama sekali tidak. Tapi itu yang kita lihat, akhirnya itu yang kita yakini dan kita imani, begitu ya. Nah, berangkat dari sinilah maka para ulama menyampaikan, bagi yang meyakini matahari itu yang mengelilingi bumi berdasarkan fakta dari surat Al-Kahfi tadi, ya, berdasarkan apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Kahfi, maka juga betul berdasarkan hadis Rasulullah dan juga kisah Nabi Yusha bin Nun juga betul bahwa memang matahari lah yang bergerak. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi ayat lain, ternyata bumi bergerak, matahari bergerak, bulan bergerak. Berarti kalau bumi disebut mengelilingi matahari juga betul, karena semuanya bergerak dan ternyata mengitari. Ya, nah berangkat dari sinilah maka saya bilang tadi kita tidak perlu fanatik untuk hal ini. Walaupun mungkin tadi fatwa-fatwa dari Saudi Arabia, beberapa ulama Saudi juga memfatwakan tentang masalah bumi mengelilingi matahari mengelilingi bumi. Mereka mengatakan siapa yang meyakini selain ini maka telah kafir. Itu kata-kata mereka karena telah menyelisih Quran dan Sunnah. Ini kalau seandainya kita anggap dihukumi dari sisi apa? Dalilnya jelas menunjukkan bahwa yang disuruh berhenti matahari. Cuman di sini yang jadi persoalan adalah, ya, apakah di dalil tersebut ada pembicaraan mengenai matahari bergerak ataukah hanya isyarat-isyarat? Ya, para ulama tidak menemukan juga adanya adanya kalimat yang menunjukkan matahari yang bergerak. Itu hanya kesimpulan dari beberapa ulama sehingga akhirnya diwujudkan dalam bentuk artikel, tulisan, buku. Gitu ya. Yang kedua, ulama-ulama yang menolak mereka juga mengikuti dalil-dalil juga, ya, seperti yang ada di dalam surat Yasin tadi bahwa semua benda bergerak. Seperti itu. Kemudian juga mereka juga mengikuti tadi perkembangan data dari sains, foto-foto dari luar angkasa yang mereka yakini itu tidak bohong bahwa ternyata bumi kita bergerak. Karena di luar angkasa ada medan yang tidak terikat oleh gravitasi benda-benda langit. Di luar atmosfer bumi bisa melihat bumi itu diem atau gerak. Ternyata ketemu kesimpulan bahwa bumi itu gerak. Akhirnya mereka juga pengen mengambil kesimpulan ini, sehingga dari sinilah akhirnya terjadi kesimpang siuran. Tapi masalah sebenarnya begini, Pak, karena kita ini makhluk kecil dan hidup di benda yang segede gini nih, hidup di makhluk yang sebesar ini, inilah yang menyebabkan akhirnya kita ini beda pendapat. Ya, kita akan memandang gerak apa tidak sesuai yang kita lihat, sedangkan kadangkala hakikatnya tidak seperti yang kita lihat. Hakikatnya, ya, karena mata akan menghukumi apa yang dilihat, tapi secara hakikat ternyata tidak begitu. Ya, seperti tadi setelah dilihat dari luar angkasa akan kelihatan jelas bumi kita ternyata bergerak cepat, bahkan sangat cepat. Ya, bahkan kecepatannya itu kita perkirakan ya bisa dibayangkan diameter bumi itu mencapai 50 juta kilometer, itu hanya perlu waktu 24 jam, Pak, untuk sekali putar. Ya, sekali putaran. Seperti itu ya. Ini berarti menandakan bahwa bumi kita itu bergerak dan datanya juga ada, dan di Quran pun juga disebutkan bahwa bumi ini bergerak. Ya. Di surat Yasin terutama banyak membahas masalah ini. Nah, kemudian apakah ini nanti berpengaruh terhadap keyakinan kita kepada Allah? Tidak, Pak. Karena kita hanya membahas benda-benda di bawah langit. Kita hanya membahas makhluk-makhluk Allah di bawah langit. Kita hanya membahas, ya, ciptaan-ciptaan Allah di bawah langit. Untuk keyakinan kita bahwa Allah itu di atas langit ketujuh, di atas Baitul Ma'mur, di atas Sidratul Muntaha, di atas air, di atas ars, Allah duduk di sana, istawa, itu keyakinan nggak boleh dilanggar. Jelas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit. Nabi Muhammad membenarkan ketika ada orang yang mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, di langit.
Dan di dalam Al-Quran banyak sekali dalil yang menunjukkan Allah itu di langit dan di atas. Bukti otentik bahwa Allah itu di langit dan di atas, Isra Mi'raj. Mi'raj itu artinya adalah naik tangga. Naik tangga itu ke atas, berarti Allah itu adanya di atas. Maka orang yang meyakini Isra Mi'raj tapi kok menganggap Allah nggak di atas, nyeleneh itu. Dan Isra Mi'rajnya kemana? Mi'raj itu kan artinya menuju ke atas, ya, naik, ya. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas, Al-Ma'arij, yang artinya tempat naik, ya, tangga untuk naik, Al-Mi'raj. Maka dari itu kita tidak membahas benda-benda yang ada di atas langit, kita hanya membahas benda yang di bawah langit. Sehingga mungkin untuk pergerakan tadi kita sangat-sangat relatif sekali, Pak. Dari sisi apa kita mau bicara? Ya, kalau kita sebagai makhluk kecil, ya bumi ini ya datar. Kalau bicara dari sisi sini ya, dari saya bicara dari perspektif orang di Karawang lagi duduk, bumi saya lihat nggak bulat sama sekali, Pak, datar ini, ya. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, bumi kelihatan bulat, ya, seperti itu. Ini maksudnya yang bilang datar ya bener, yang bilang bulat juga bener, tinggal dilihat dari sisi mana dia ngomong. Ya, jadi kita bicara tentang makhluk di bawah langit, sehingga nggak pengaruh pada keyakinan kita Allah di atas arsy-Nya. Dan ini sudah keyakinan paten. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak 7 kali bahwa Allah itu duduk di atas arsy. Istawa itu artinya duduk. Ya, bisa dibuka nanti lebih lengkap dalam kitab Al-Ulu yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Beliau membawakan riwayat dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta ulama-ulama mutaakhirin yang isinya menjelaskan keyakinan mereka tentang Allah di atas ars, duduk di sana. Istawa artinya duduk. Qu'ud wal julus. Ya, mungkin kalau di Indonesia dihaluskan, lalu Allah beristiwa, begitu ya. Tapi takutnya bingung, istiwa itu apaan? Istiwa itu duduk artinya. Ya, istiwa itu artinya duduk. Dan duduk di mana? Alal ars, di atas singgasana Allah. Ya, dan itu pembahasan di atas langit yang ke-7. Bukan hanya di atas langit, di atas Baitul Ma'mur, di atas Sidratul Muntaha, di atas air, di atas ars, baru Allah. Ya, sedangkan pergerakan benda-benda ini masih di langit pertama, Pak. Makanya ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, was-samaa'a banainaha bi'aidim wa inna lamusiun. Langit ini kami bangun dengan kekuatan, ya, dan kami buat langit ini terus-menerus meluas. Luas, tambah luas, tambah luas. Langit ini makin hari makin meluas, meluas dan meluas. Ya, dan itu yang paham teorinya hanya Allah. Kita percaya intinya langit tambah hari tambah luas. Tadi kita hanya bicara soal pergerakan menurut siapa, dipandang dari sebelah mana, dari sisi mana. Dan kita melihat seperti itu juga tidak salah, Pak, karena memang sudut pandang itu kadang-kala bisa dipertemukan. Itu yang kita sebut dalam bab ilmu fikih namanya tahrir mahallin niza, atau istilahnya kita cari titik temunya. Tidak semua perbedaan itu kadang berbeda, kadang-kala ada titik temunya. Oh, ternyata ini mandangnya, yang satu mandang dari atas, yang satu mandang dari samping, yang satu mandang dari bawah, pantas hasilnya berbeda. Nanti begitu ya, nanti pasti hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Gajah itu kalau dipandang dari dekat, dia adalah makhluk yang sangat besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan makhluk di jagat raya, ya gajah itu kan kecil banget ini, kan begitu ya. Yang benar kecil apa besar? Gajah itu, ya kalau kita lihat dibanding manusia ya gedean gajah, begitu ya. Tapi kalau bandingannya adalah yang lebih gede, tentu ini lebih kecil, bahkan sangat kecil. Bahkan kalau dibandingkan dengan jagat raya yang begitu luas, gajah ini mungkin 1/juta debu, hanya segitu aja, Pak, ya. Karena di dunia ini aja hasil dari potret, ya, teleskop Hubble itu menghasilkan gambar di jagat raya ini ada, ya, bermiliar-miliar galaksi. Setiap galaksi itu punya miliaran, puluhan miliar bintang. Setiap bintang punya puluhan miliar planet.
Sebagaimana ini ya, kita tidak bisa kecuali hanya mengucapkan subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Hanya itu yang kita bisa ucapkan, maha suci Allah. Ya, hanya itu yang bisa kita ungkapkan, ya, tanpa kita tahu detailnya. Kita ini makhluk yang punya banyak keterbatasan, Pak. Kita ngelihat ke sana, belakang saya udah nggak kelihatan loh, Pak. Ya, saya ngelihat antum jelas, tapi belakang saya ini ada apa saya sudah nggak tahu. Itu manusia, ya. Makanya kadangkala ketika kita bilang nggak ada, padahal belum dicek semuanya, itu dolim. Lihat ke sana kemari. Ya, termasuk alam semesta. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita makanya tadi saya tidak ingin masuk ke perdebatan ke masalah itu. Intinya kita lihat dari sisi apa. Kalau kita lihat dari bumi, jelas yang disampaikan Quran dan hadis-hadis Rasul benar, matahari lah yang gerak. Ya, itu betul. Tapi kalau seandainya dipandang dari sisi yang lain, mungkin akan menghasilkan yang berbeda, karena di Quran juga ternyata ada penjelasan gerakan benda-benda langit, itu ada semua. Allah a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum, mungkin demikian ya barangkali pembahasan kita, ya. Gimana? Saya simpulkan boleh ya? Pemahaman saya. Oh iya, monggo. Jadi saya menangkap begini. Jadi ketika kita membahas makhluk, kita berbeda-beda, berbeda nggak masalah. Makhluk yang nyata. Tapi ketika kita membahas sesuatu kita perlu membayangkan diri sendiri. Betul. Barakallahu fikum. Ya, betul sekali. Jadi keyakinan kita tentang Allah tidak boleh goyah, karena info-info dalam Quran semuanya jelas, qat'i, tidak menerima takwil sedikit pun. Adapun kalau menafsirkan gejala alam, silahkan. Itu menurut ilmu syar'i dan ilmu kita yang dilandasi kejujuran, sampaikan apa adanya. Itu juga tidak menjadi masalah, ya. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.